lebih banyak pegang di manajemennya, jadi di HRD, kemudian ada pembebasan lahan, kemudian akomodatif, kemudian legal saya pegang itu, kemudian dari situlah kita pengalaman pengalaman manajemen yang akhirnya ya alhamdulillah sangat berguna juga untuk manajemen bisnis walaupun beda background dan beda dasar, tetapi sebenarnya manajemen itu ya agak mirip-mirip lah. Kan sebenarnya manajemen itu ngatur uang sama ngatur orang ya, ngatur uang sama orang. Nah ini bekal saya itu. Jadi itu perkenalan sementara dari saya, Bapak Ibu. Ini ada nomor handphone saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau mungkin yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, karena waktunya mepet, mungkin nanti kita bisa by DM ya. Oke, saya lanjut, Mas Giri. Nah ini eh, pembukaannya, Ibu, Bapak. Jadi usaha saya namanya Arkis Sarana Sejahtera ya, Arkis Sarana Sejahtera. Nanti kita ada lagi PT-nya, PT-nya namanya Arsaba Sarana Sejahtera karena memang kita sudah berbadan hukum ya. Eh, nah ini gambar yang pertama ini pembukaan ini saya cuma pengen menunjukkan Ibu, Bapak bahwa kita ini berdiri setelah pensiun ya, setelah pensiun. Sorry, sebelum pensiun kita sudah mulai karena saya sempat cerita tadi sama Mas Gary. Pada waktu itu saya pernah ikut seminar ya, seminar di Jakarta yang salah satu narasumbernya itu Bapak Safir Senduk. Beliau kan perencana keuangan yang lumayan top lah di Indonesia ya. Jadi waktu itu Pak Safir Senduk itu ngomong bahwa kebanyakan orang Indonesia itu agak salah mulai usaha, terutama bagi karyawan atau pegawai negeri dan sebagainya ya. Kebanyakan setelah pensiun baru melakukan usaha atau bisnis. Padahal sebenarnya menurut Pak Safir Senduk itu minimal 5 tahun sebelum apa namanya sebelum pensiun itu udah harus mulai usaha untuk persiapan setelah pensiun. Yang mana diharapkan kalaupun umpamanya dalam perjalanannya 1 tahun gagal dan sebagainya itu masih ada penghasilan dari gaji tetap sehingga tidak terlalu pusing gitu ya. Dan diharapkan juga setelah 5 tahun harusnya usaha udah bisa untuk jadi pegangan gitu. Nah ini bukan berarti terus kalau kita baru mulai sekarang nggak boleh ya Mas Geri ya, tetap aja lebih bagus terlambat daripada nggak sama sekali kan begitu ya. Dan faktanya saya juga begitu, mulai 2 tahun atau 3 tahun sebelum sebelum saya pensiun ya. Jadi ceritanya seperti itu Pak. Maka sebenarnya nasib kita ini sama, kita sesama pensiunan dan yang akan pensiun. Jadi semoga aja apa yang saya sampaikan ini perjalanan saya membangun usaha ini bisa menjadi penyemangat lah paling nggak untuk kita semua gitu. Jadi saya bukan motivator, saya bukan konsultan bisnis, saya pelaku ya, pelaku yang memang mulai dari nol, bukan pewaris saya Mas, saya perintis. Jadi kita mulai dari nol. Nah ini Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, saya mulai mendirikan usaha ini bulan Januari 2023 ya, Januari 2023. Jadi kalau sekarang udah 3 tahun setengah. Nah ini ulang tahun pertama kami, jadi ini Januari tahun 2024. Karyawan kita waktu itu ada sekitar 50 sampai 60 orang dalam 1 tahun perkembangan. Kemudian ini pas saat itu family gathering ya, ulang tahun yang pertama. Kemudian ini yang family gathering kedua, ulang tahun yang kedua, itu karyawan kami sudah mencapai sekitar 150 sampai 200 orang. Kemudian jadi kelihatan perkembangannya ya dalam 1 tahun, alhamdulillah lumayan bagus. Kemudian ini family gathering yang ketiga, ulang tahun kami yang ketiga pada Januari 2026 itu karyawan kami sudah mencapai sekitar 350 orang ya. 350 orang ini yang Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya, sedangkan ini yang di Banjarmasin. Nah itu perkembangannya saya pun kadang-kadang juga agak terkaget-kaget ya bisa udah sebanyak ini sekarang karyawan kita. Tapi alhamdulillah
bisa membantu membuka lapangan kerja negara ini, Mas. Jadi begitu pembukaan dari saya. Kemudian mohon izin Bapak Ibu semua untuk perkenalan usaha saya yang pertama mungkin kita bisa tonton video ini sebentar saja, cukup 4 menit. Jadi mohon izin silahkan kita menyimak dulu apa sih Arkis ini sebenarnya. Suaranya nggak keluar, Pak. Loh, kok di sini keras ya, Mas ya? Apa mute di tempat sampean, Mas? Enggak. Yang lain gimana? Suaranya keluar nggak? Yuk, Di kenalan saya dulu. jelas, Satu, saya jelas Pak. yang Oh ya, Iya. ramai, Pak. Jelas masyarakat mungkin. Samarinda, Udah jelas. Jarong, Balikpapan, dan sekitarnya. Nah, baru keluar. Dikenal dengan nama Arkis Mes Chicken, merupakan sektor usaha bidang kuliner dengan aneka menu yang memanjakan lidah konsumen, seperti menu ayam geprek, aneka sambal, menu beef, dan dori, untuk memastikan konsumen memiliki banyak pilihan. Memulai usahanya pada 2 Januari 2023 dengan outlet pertama berlokasi di Samarinda, di mana jumlah outlet pada saat itu berjumlah 5 outlet. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2 tahun, pada penghujung tahun 2024, berkembang menjadi 25 outlet yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Di antaranya, Samarinda 15 outlet, Tenggarong 4 outlet, Balikpapan 3 outlet, hingga Banjarmasin 3 outlet, dan akan terus bertambah seiring dengan semakin pesatnya perkembangan Arkis Mes Chicken. Harga yang kita tawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp7.000. Kamu sudah bisa menikmati gurihnya ayam goreng tepung Arkis. Jadi, tunggu apa lagi? Minkis tunggu ya di outlet terdekat di kota kamu. Saya Marwi Sulistiono, owner dari Arkis Smash Chicken, memulai perjalanan dengan visi sederhana, yaitu menghidangkan ayam yang berkualitas, lezat, serta harga terjangkau. Tak lupa juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and I just wanted to, for the sake of all of us, things out there, just wanted to say. It is our time, we love the earth. It is our home, we love the earth. It is our time, we love the earth. Like a just less advanced. Ya, jadi itu ya Mas Geri sama Bapak Ibu semua perkenalan tentang Arkis Mes Chicken. Jadi kita jualan ayam geprek Bu, yang ya alhamdulillah tapi cukup berkembang. Tapi sementara masih di sekitaran Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
pada saatnya saya punya cita-cita untuk bisa ke Jawa juga atau ke tempat lain. Semoga nanti kita bisa go nasional. Jadi kita mulai Bapak Ibu bahwa dalam satu usaha yang paling penting adalah sebenarnya yang pertama adalah goal yang mau dicapai dulu ya. Yang mau dicapai apa goalnya dan sebagainya. Mungkin kalau kita semua saya yakin sudah pernah bekerja di perusahaan-perusahaan jadi tahu bahwa visi dan misi ini memang satu hal yang menjadi dasar kita untuk anu ya, untuk apa namanya, untuk usaha, untuk apapun ya. Itu dasarnya harus ada visi dan misi. Jadi walaupun saya mulai dari nol, dari satu outlet kemudian berkembang dan seterusnya, saya nggak punya modal besar, modal saya juga pas-pasan ya. Tapi dari awal kita udah bikin visi dan misi sesuai dengan apa yang saya alami waktu kerja di perusahaan. Nah, untuk itu visi perusahaan saya sementara ini agak agak sok-sokan juga nih ngeliat ininya. Mas Gary visinya ini agak sok-sokan. Tapi saya ingat kata orang-orang pintar ya, gantungkan cita-cita setinggi langit, jadi ya nggak apa-apa, agak sok-sokan dikit. Jadi visi saya adalah menjadi jaringan restoran cepat saji terbesar dan terfavorit di Nusantara dengan cita rasa khas Indonesia, inovasi berkelanjutan dan pelayanan terbaik. Nah ini visi saya, ini goal yang pengen dicapai oleh Arkis ya secara keseluruhan, yaitu menjadi restoran cepat saji yang terbesar dan terfavorit. Ya semoga aja nanti kita bisa nyaingi KFC dan sebagainya gitu ya. Dengan cita rasa khas Indonesia yang agak lumayan taste-nya itu yang bisa diterima oleh orang Indonesia. Kemudian misinya saya agak cepat-cepat sedikit ya, Bapak Ibu ya, karena nanti ada di tengah-tengah malah mungkin yang bagus untuk insight kita semua. Kemudian misinya untuk mencapai goal itu, untuk mencapai visi itu, kita konsentrasi kepada 5 hal ini. Ini yang menjadi pegangan kami semua dalam bekerja dan berkarya ya. Yang pertama, pasti menyediakan produk yang berkualitas dan berdaya saing, menyajikan makanan cepat saji bercita rasa Nusantara, kualitas tinggi, halal, higienis, dan terjangkau. Jadi cita rasa Nusantara ini salah satunya kita wakili dengan adanya beberapa varian sambal ya. Varian sambal ada spesial, sambal spesial, kemudian ada sambal rica-rica, kalau nggak salah sambal rica-rica itu dari Manado ya asalnya. Kemudian ada sambal matah, ada sambal hijau, dan beberapa varian menu yang lain. Kemudian yang kedua, ekspansi dan inovasi bisnis secara berkelanjutan, memperluas jaringan Arkis Mexican ke seluruh Indonesia melalui strategi ekspansi yang inovatif dan model bisnis yang fleksibel. Jadi memang cita-cita saya dari awal, kita bisa memperluas jaringan sampai ke seluruh Indonesia. Nah, karena kita juga memang nggak punya background seperti yang saya bilang awal tadi ya, kita nggak punya background orang bisnis, jadi ya kita harus terus mengadakan inovasi dan kemudian model bisnisnya juga fleksibel sehingga masih bisa berubah-ubah untuk menyesuaikan situasi dan kondisi. Kemudian yang ketiga, menciptakan tim yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Nah ini ya kita sama-sama tahu Bapak Ibu semua bahwa sumber daya manusia itu termasuk aset yang paling penting ya. Kita nggak bakalan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kita tidak akan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Sehingga kita perlu tim ya. Maka tim itu kalau udah profesional dan berorientasinya bagus secara kinerja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan yang keempat, mengutamakan pelayanan pelanggan yang prima. Jadi eh, apa namanya? Memberikan pengalaman pelanggan terbaik dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif di setiap gerai. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting juga karena bagaimanapun juga konsumen adalah raja. Jadi pelayanan terbaik harus kita berikan. Kemudian yang kelima, membangun brand nasional yang kuat ya. Seperti yang saya awal ceritakan, kita pengennya nanti ke seluruh Indonesia. Jadi strategi pemasaran yang efektif dan konsisten yang sekarang ya mohon maaf mungkin lagi kita bangun ya masalah pemasaran ini sehingga pada saat ini karena masih belum masif pemasaran kita, jadi kita hanya bicaranya masih di lingkup Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Nah itu visi dan misi kami, Bapak Ibu.
Dan selanjutnya dari awal pun dari kecil kita sudah mulai membuat nilai-nilai korporasi ya biar kayak perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan besar yang udah mempunyai nilai-nilai gitu kan. Nah, ini nilai-nilai yang kita bikin kita singkat sebagai PETI. Jadi yang pertama adalah profesional, seluruh karyawan harus kompeten dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian etis, perilaku yang beretika, adil, berintegritas dan sebagainya. Kemudian terbuka, saling percaya, berkomunikasi lebih bergaya informal dan sebagainya. Dan kemudian juga inovatif ya. Saya menyampaikan misi, visi dan kemudian nilai-nilai ini sebenarnya bukan di kata-katanya yang tertera di situ ya Bapak Ibu ya. Tetapi menurut saya dan yang saya alami memang dari awal hal-hal yang kayak gini udah harus kita bikin duluan gitu ya. Jangan sampai udah di jalan di tengah-tengah ternyata bagus, perkembangannya besar dan sebagainya, kita belum punya hal-hal yang seperti ini. Ini bisa dikatakan sepele karena memang nggak susah ya bikinnya menurut saya. Tetapi ini penting sehingga pada saatnya nanti kalau kita udah jalan dan kemudian berkembang lumayan pesat gitu ya, kita nggak terkaget-kaget dengan karena belum adanya hal-hal seperti ini. Saya nggak menyampaikan dalamnya, isinya yang kayak gimana kata-katanya dan sebagainya, karena saya rasa banyak kata-kata yang bisa kita bikin, tetapi visi, misi dan nilai-nilai korporasi itu walaupun dari kecil itu udah penting sebagai pondasi ya, sebagai pondasi. Kemudian beberapa kata-kata yang saya tekankan juga ke anak-anak, ini dalam rangka pembentukan karakter dari tim dan organisasi kita. Kecuali kalau memang nggak pengen berkembang ya boleh lah ya. Tapi karena saya yakin semua usaha itu pengennya berkembang sehingga hal-hal yang seperti ini tidak bisa diremehkan. Jadi saya tekankan ke anak-anak itu eh, seperti contohnya ini ya, never put off until tomorrow what you can do today. Nah ini ya intinya artinya bahwa jangan menunda-nunda kerjaan lah. Yang ada kalau ada kerjaan sekarang ya diselesaikan. Ada kerjaan sekarang ya diselesaikan. Jangan tunda sampai besok karena pada saatnya besok juga pasti ada kerjaan lagi gitu ya. Sehingga tidak akan terjadi penumpukan kerjaan yang akhirnya kita nggak bisa selesaikan. Ini salah satunya. Kemudian ini udah SWOT. Udah SWOT ini saya artikan siapa mengerjakan apa ya Bapak Ibu ya. Ini saya kemarin agak terlambat ya. Kita sudah sampai hampir mungkin beberapa outlet, hampir 10 outlet lebih. Hampir 10 outlet lebih itu kita masih siapa saja mengerjakan apa saja. Jadi siapa saja mengerjakan apa saja, masih gerudak-geruduk sana sini, si A mengerjakan A, B, C dan sebagainya ya. Kita kerjakan bareng-bareng, gerada-geruduk, istilahnya kayak gotong royong bareng-bareng ya. Tapi ternyata dengan itu ya malah nggak fokus ya, nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada yang fokus dan selanjutnya ya akhirnya mulai kerasa sehingga mulai kita apa namanya bentuk organisasi dan sebagainya. Nah, kita tekankan lagi bahwa siapa mengerjakan apa. Nah, ini dasar-dasarnya dari usaha ya Bapak Ibu ya. Jadi yang cukup penting. Kemudian yang dasar lagi ini logo juga cukup penting ya. Logo juga cukup penting. Mungkin kita sudah bertahun-tahun kerja di perusahaan dan saya kebetulan kerjanya di grup Gajah Tunggal, konglomerasi besar juga di Indonesia ya. Yang mana logo ini menjadikan satu identitas ya untuk kita ya. Jadi nggak bisa juga kita jualan ayam geprek ya Gus. Ya pokoknya jualan ayam geprek tanpa logo, tanpa merek dan sebagainya. Saya rasa itu nggak cocok. Sehingga logo ini sangat penting, gimana logonya menarik dan sebagainya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan logo itu bisa kita rubah-rubah ya Bapak Ibu ya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Seperti contoh, ini logonya Arkis waktu itu pertama Arkis Fried Chicken. Nah, Arkis Fried Chicken dengan gambar seperti ini tidak ada tanda-tanda jualan ayam kalau nggak baca ini ya, nggak baca ini nggak ada gambar ayam kah dan sebagainya. Nah ini awal mula pertama. Kemudian kita sempurnakan seperti ini biar kelihatan ada ayam-ayamnya dikit, maka kita kasih ini gambar ayam dengan tetap nama pakai fried chicken dan kemudian apa ini ekornya Z ini, ekornya Y apa ekornya Z ini ketutup sama gambar cabe ya. Dan ternyata dengan begini orang bacanya bukan Arkis tetapi Arkus.
Jadi ini dibaca U seperti apa namanya jadinya Argus ya. Ininya karena ketutup ini. Nah, ini juga menjadi satu apa namanya pemikiran kami sehingga kita rubah lagi sampai yang terakhir seperti ini. Y-nya ekornya sudah di apa namanya? Di depannya cabe sehingga orang tidak salah lagi untuk membaca Argus tapi bacanya Arkis. Nah, kemudian untuk fried chicken ini kan udah terlalu biasa ya di mana-mana fried chicken, berkah fried chicken lah, ini fried chicken lah, A2 fried chicken, semuanya semua fried chicken, maka kita rubah sedikit apakah ini artinya benar atau enggak. Nah, itu lain lagi ya. Cuman saya pengen beda sedikit dengan yang lain, maka kita namakan Arkis Smash Chicken. Smash itu maksudnya dicemes ya, Mas Kiri ya. Di apa namanya? Dipukul lah gitu ya, digeprek dan sebagainya. Nah, ini logo ini juga tidak bisa kita sepelekan Bapak Ibu ya, karena ini identitas kita. Jadi harus harus ada ya, nggak bisa kita itu ya biar membedakan dengan yang lain juga dan orang juga bisa lebih mengingat dengan gampang gitu ya. Kalau kalau ayam geprek Arkis, Arkis tuh nah dan sebagainya dan sebagainya. Ini identitas. Jadi yang saya sampaikan di awal ini semuanya penting sebagai dasar menurut pengalaman saya ya. Kalau dari pengalaman motivator atau apa dan sebagainya saya nggak paham. Tetapi karena memang saya belajar dari otodidak ya Bapak Ibu untuk usaha ini. Kemudian profil dari usaha saya ini namanya Arkis Mexican adalah brand yang tidak hanya menjual ayam ya. Arkis Mexican ini juga menjual keunikan lah saya katakan begitu. Mulai dari varian sambal, ada daging sapi, ada teriyaki, ada apa yang lain lagi, Mak? Mohon izin ini ada istri saya di sini juga ikut. Dia sebenarnya yang awalnya Ya, membangun ini ya. Apa? Teriyaki apa lagi? black pepper, black pepper. Black pepper juga ada gitu ya. Kemudian ada buger, ada ikan dori dan sebagainya. Yang mana kita itu punya keinginan bahwa ya ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan ya. Bisa anak-anak, bisa ABG, dewasa dan orang tua. Nah ini makanya variasi kita menunya cukup banyak. Walaupun cukup merepotkan tetapi ya oke lah. Kemudian yang harga yang kita tawarkan cukup terjangkau itu dengan 7.000 per potong ayam sebelum PPN, maksudnya PPN ini PB1 ya, pajak restoran yang mana potongan ayam mau sayap, mau paha maupun dada itu harganya tetap sama 7.000. Kebanyakan dari fried chicken termasuk KFC dan sebagainya kebanyakan tuh harganya beda Bapak Ibu. Sayap harganya sekian, paha harganya sekian, dada harganya sekian. Kita bikin yang lain, semua potongan mau sayap, mau paha, mau dada, mau punggung sama harganya. Ini yang hal-hal yang membedakan seperti ini kadang-kadang harus jadi perhatian kita. Kemudian ini saya spill sedikit menu dan harga di kami ya. Ini Bapak Ibu Mas Gary bisa lihat banyak sekali variannya. Jadi nggak hanya jualan ayam sama nasi doang. Di sini ada spaghetti, ini spaghetti dori, ini ada spaghetti meatball, kemudian ada burger, kemudian ada apa ini black pepper, ada teriyaki ya, ada teriyaki, black pepper. Kemudian ada burger juga, ada burger sapi, ada burger ayam. Kemudian ada juga beberapa snack seperti kentang, kemudian eh, eh, usus crispy, kulit crispy. Kemudian di sini ada ayam utuh ya, ayam utuh, yang ayam utuh original, ayam utuh pedas dan sebagainya dan sebagainya. Minuman juga gitu, kita banyak variasinya termasuk ada es krim. Di sini juga ada Nesfile, di sini juga ada beberapa varian menu yang lain. Ini memang merepotkan, tetapi tujuan kami adalah membuka apa namanya peluang untuk dinikmati semua umur gitu ya, dari anak-anak yang ayam aja, kemudian dari agak dewasa yang bisa dengan sambal, mungkin anak-anak Gen Z yang suka dengan burger dan makanan fast food lainnya gitu ya. Nah ini kita bikin seperti itu. Nah ini selanjutnya saya bicara sejarah ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya di sini sebagai perintis, jadi kami mulai dari nol, benar-benar dari nol bukan terima bersih yang sudah jalan dan sebagainya, bukan warisan gitu ya, dengan modal yang seadanya juga waktu itu, di mana juga yang kelola waktu itu ya istri saya ya, istri saya, karena saya masih kerja di perusahaan, saya masih kerja di tambang, sehingga istri saya yang menjalankan gitu ya. Awalnya
bermula dari keinginan istri saya untuk mempunyai rumah makan ya. Karena kebetulan mungkin ya Mas Gary mungkin mungkin gaji saya nggak cukup untuk dia apa namanya hidup agak lumayan gitu ya kali ya. Makanya terus nyari-nyari apa namanya nyari-nyari penghasilan tambahan, pengen punya rumah makan dan sebagainya. Ini bagus istri yang peduli sama suaminya bantu. Nah ini eh, dia mempunyai ide itu ya. Kemudian pada saat pandemi COVID melanda Indonesia dan dunia waktu itu ya, tahun berapa itu? 2019, 2020, itu kita di Samarinda melihat bahwa banyak warung atau rumah makan yang terpaksa tutup ya, terpaksa tutup dan kita juga merasakan sulitnya membeli makanan pada waktu itu, padahal anak-anak kita juga butuh makan ya. Jadi banyak yang tutup karena pembatasan-pembatasan waktu itu. Saya nggak tahu kalau di Jakarta atau di tempat lain gimana waktu itu Mas Giri. Banyak tutup juga nggak? Atau aman-aman saja? Banyak Sama banget. Pak, disuruh tutup Pak, semua. Iya, itu dia Pak. Iya, jadi sama ya banyak yang tutup dan merasakan sulitnya kita itu beli makanan, maka maka itu kita melihat bukannya satu hal yang malah menakutkan ya Pak ya. Waktu itu kita sih melihat, lah ini peluang ini. Banyak yang tutup ya oke kalau gitu kita apa namanya realisasikan keinginan kita punya punya rumah makan. Jadi pada waktu itu orang pada tutup, saya malah buka ya. Dengan segala risikonya yang udah kita hitung ya. Maka pada September 2020 kita buka outlet pertama di Jalan Ulin, Pak, di Jalan Ulin Samarinda ya. Yang konsepnya seperti yang saya bilang tadi, tampilan outletnya, tampilan interiornya gitu ya. Itu bekerja sama dengan partner. Jadi partner ini yang punya merek. Jadi ada teman yang sudah punya merek lama gitu ya. Partner itu yang kita ajak untuk bekerja sama. Eh, dengan pembatasan-pembatasan yang ada waktu itu kita sudah hitung ya, sudah kita hitung. eh ya karena menurut kami waktu itu ini sebagai peluang ya ya udah kita jalan. Jadi awal buka di bulan September saya ingat masih tanggal 13 Pak karena semuanya kita kerjakan sendiri waktu itu ya. 13 September 2020 kita buka outlet pertama di Jalan Ulin yang rukonya cukup kecil aja ya, rukonya kecil. eh, Hanya untuk dine in itu hanya tersedia 4 set meja, 4 set meja waktu itu dengan satu setnya itu 4 kursi. Eh, itu outlet kami yang pertama dengan modal yang terbatas dan sebagainya, tapi kita optimis waktu itu. Nah, ternyata memang outlet pertama waktu itu karena memang situasinya seperti itu dan kemudian juga merek kita belum terkenal ya Pak ya, karena baru pertama buka di Samarinda, maka selama 3 bulan pertama kita rugi. Jadi selama 3 bulan pertama kita rugi. Dan kemudian di bulan keempat baru bisa membukukan keuntungan, walaupun itu ya belum banyak ya, nggak seberapa lah. Kalau nggak salah ingat waktu itu keuntungan pertama kita di bulan keempat itu 3 juta rupiah per bulan. Satu bulan 3 juta rupiah, saya masih ingat waktu itu. Nah ini eh dalam 3 bulan pertama itu kadang-kadang kita juga ragu ya Pak ya. Wah ini bisa teruskan apa enggak? Karena modal kita juga emang terbatas gitu ya. Kita nombok, bulan pertama nombok, bulan kedua nombok, bulan ketiga ke nombok gitu ya. Tetapi waktu itu saya dan istri nggak berputus asa. Kita lakukan terus promo, kemudian pasang di Facebook itu hampir tiap minggu kita apa namanya upload di Facebook. Nah pada satu titik kita juga nggak paham kita seperti biasa ya eh, posting-posting di Facebook dan sebagainya. Biasanya itu paling yang komentar cuma 2, kadang nggak ada yang komentar sama sekali gitu ya. Nggak ada yang apa namanya komentar macam-macam dan sebagainya nggak ada. Tapi pas pada saat bulan keempat ini di tanggal 7 saya ingat tanggal 7 itu tiba-tiba bisa dikatakan viral gitu ya. Di Facebook itu ada sekitar 2.000 lebih komentar ya yang biasanya nggak komentar itu begitu ada yang komentar 2 atau 3 orang akhirnya pada ikut nimbrung komentar. Oh ya, saya pernah nyoba di sana enak. Oh ya, apa di sana enak gini-gini apa namanya harganya murah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sempat viral di bulan keempat makanya sedikit ada keuntungan waktu itu. Jadi sejarahnya begitu, 3 bulan pertama kita rugi. Kemudian karena sudah mulai ada keuntungan, saya mulai optimis gitu ya. Maka kita buka lagi outlet yang kedua di Jalan Jakarta Lobakung.
pada Januari 2021, kemudian buka outlet ketiga di Jalan Ahmad Yani Samarinda, dan selanjutnya berkembang menjadi 10 outlet sampai dengan Agustus 2022. Jadi selama hampir 2 tahun kita baru berkembang menjadi 10 outlet. Dengan pesatnya perkembangan 10 outlet cukup banyak itu di Samarinda ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi udah banyak orang tahu tentang Arkis, maka banyak juga yang pengen bermitra dengan Arkis. Maka kami juga rencanakan untuk mulai dikembangkan secara kemitraan untuk masyarakat di sekitar Samarinda. Tapi ternyata ada gangguan, ya. Ternyata ada gangguan. Jadi memang usaha itu nggak segampang teorinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali kendala dan halangan yang harus kita hadapi. Jadi pada perkembangannya ternyata terjadi perbedaan visi dan misi yang cukup besar ya dengan partner kami, sehingga akhirnya diputuskan untuk berpisah. Jadi untuk bercerai lah ya. Untuk bercerai dari 10 OT yang sudah ada di bulan Agustus 2022 itu, kemudian kita bagi, saya ke bagian 5 OT dan partner ke bagian 5 OT. Di situ titik balik dari Arkis yang sebenarnya. Karena sebelum ini kita masih pakai merek teman itu, merek partner itu, jadi merek lama ya. Nah, perpisahan terjadi 31 Desember 2022. Karena memang merek lama itu mereknya partner, jadi hanya dia yang boleh pakai, sedangkan kami tidak boleh pakai mereknya partner, karena kami udah berpisah ya. Setelah 2 tahun bekerja sama, kita berpisah, maka pada 1 Januari 2023, kita mengganti merek menjadi Arkis. Ya, kita berjuang dan berdarah-darah lagi membangun merek baru, Bapak, karena ternyata memang bangun merek itu nggak segampang itu ya, harus banyak perjuangan. eh jadi awalnya Arkis, saya bilang tadi Januari 2023 ya, buka OT pertama itu Arkis di Bukit Pinang Samarinda, dan alhamdulillah kurang sukses. Alhamdulillah kurang sukses, sampai dengan 1 tahun pertama merugi. Jadi kadang-kadang itu untung 1 juta sebulan, kadang 2 juta, besoknya lagi rugi 5 juta. Baru untung kemudian 1 juta, besoknya lagi rugi 3 juta. Ya. Bulan selanjutnya rugi 3 juta dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kita masih rugi hampir 1 tahun di situ. Eh, karena memang ya mereknya baru lagi, yang orang nggak kenal, sedangkan persaingan juga udah semakin banyak ya, banyak merek-merek lain. Nanti saya sampaikan di belakang. Tapi intinya pada saat itu kami nggak mau berhenti, kami juga nggak mau putus asa, walaupun modal istilahnya udah tipis-tipis ya, kepalang tanggung sih, kalau pikiran saya kepalang tanggung, kita coba sampai istilahnya sampai titik darah penghabisan gitu ya. Kemudian pada Maret 2023, walaupun outlet pertama nggak sukses, saya buka outlet yang kedua di Jalan Gerilya, Samarinda juga, dan alhamdulillah ini lebih tidak sukses lagi. Jadi lebih tidak sukses lagi ini, yang outlet kedua ini. Kita terus merugi di situ, dan akhirnya saya tutup, saya pindahkan. Jadi outlet 1 dan outlet kedua ini kita rugi. Jadi waktu itu sudah mulai berpikiran macam-macam ya, apakah mau berhenti dan sebagainya. Tapi ya dengan semangat dari istri, kemudian ya kita pengen apa ya, pengen memperbaiki taraf hidup, katakan seperti itu. Kemudian buka lapangan kerja dan sebagainya. Kita nekat lagi. Setelah agak vakum lama dari Maret, September kita baru buka lagi. 2023, OT yang ketiga di Arkis di Sempaja ya. Dan ini alhamdulillah lumayan sukses. Langsung untung di bulan pertama, dan selanjutnya karena nafsu saya jadi gede lagi gitu ya, nafsu untuk apa namanya, maju gitu. Semangat saya lebih tinggi lagi karena ini titik baliknya waktu itu, sehingga selanjutnya hampir tiap bulan kita pasti tambah 1 sampai 3 OT lagi. Nah, ternyata perkembangannya alhamdulillah setelah itu cukup bagus dari titik balik itu, sehingga akhirnya kita buka di Tenggarong, kemudian buka di Balikpapan, kemudian buka di Banjarmasin, dan alhamdulillah lumayan semuanya. Nah, ini sampai saat ini di bulan Juli 2026, kita sudah akan memiliki 50 cabang ya, 50 cabang.
50 outlet yang tersebar sementara ini masih di Kota Samarinda, Tenggarong, Bontang, Sangatta, Balikpapan, dan kemudian yang di luar provinsi ada di Banjarmasin. Nah, selanjutnya kami akan segera membuka cabang, Bapak Ibu, karena dengan dengan apa semangat tadi ya, akhirnya kita gaspol rem blong ini, gasnya ditarik pol, remnya nggak usah dipencet, jadi kita mau berkembang segera dan cepat dengan eh, konsep privat dan mitra. Jadi ada yang privat, ada yang mitra ya, ada yang mitra. Nah ini saya share foto eh, yang titik balik tadi. Jadi yang cabang Sempaja tadi, pas pembukaan seperti ini ramenya ngantri. Nah ini yang bikin dari awal kita udah untung. Kemudian yang ini juga di Banjarmasin, ini di Banjarmasin buka juga seperti ini. Jadi alhamdulillah itu membuat semangat kami semakin besar. Jadi itu ya Bapak Ibu sejarahnya. Ternyata emang nggak gampang membangun merek, tetapi dengan semangat kita dan kemudian ya kompak lah antara suami istri, jangan sampai banyak berkelahi dan banyak beda pendapat, ya akhirnya kita bisa berjalan dengan baik. Kebetulan waktu itu saya masih kerja, saya masih belum pensiun, jadi yang menangani banyak hal sebenarnya adalah istri saya, sedangkan saya hanya bicara tentang manajemen, tentang aturan, tentang kebijakan, kemudian tentang strateginya gimana gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya kerja di perusahaan besar yang sudah banyak departemen yang saya bawahi gitu ya. Sehingga dari pengalaman masalah manajemen itu kita bisa berkolaborasi dengan istri-istri yang di lapangan, saya yang berpikir. Nah, itu seperti itu kejadiannya. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa kita akan bermitra, akan membuka kemitraan ya. Sekarang sebenarnya udah dari 50 outlet itu paling yang punya privat kita cuma 25 outlet, yang 25 lagi sebenarnya punya mitra, tetapi mitranya masih belum kita buka secara penuh, jadi hanya sekedar kenalan, teman, dan sebagainya yang mungkin butuh penghasilan tambahan, itu kita tawarkan kemitraan. Jadi sementara belum kita buka secara ini ya, secara terbuka gitu. Nah, garis besar sistem kemitraan kita seperti ini, Ibu, Bapak, bahwa konsepnya saya bikin seperti mendekati syariah lah ya, mendekati syariah. Jadi kalau untung sama-sama untung, kalau rugi juga sama-sama rugi. Di sini kemitraan kita itu mitra sebagai penyandang dana, sewa ruko, umpamanya kalau harus sewa gitu ya, sewa ruko tetapi hanya tahun pertama aja, tahun kedua dan selanjutnya yang menanggung sudah operasional dari warung. Jadi hanya bayar satu kali pada saat tahun pertama. Tahun kedua dan selanjutnya kita sisihkan dari operasional setiap bulan sehingga tahun kedua dan seterusnya itu pembayaran sudah dilakukan oleh dari dana operasional, tidak dari mitra lagi. Mitra beli alat, renovasi, dan bahan pertama. Alat juga kalau mau beli sendiri juga silahkan, tapi speknya dari kita ya, karena kita nggak ngambil untung dari alat, kita nggak ngambil untung dari inovasi, kita nggak ngambil untung dari bahan pertama. Kita nantinya akan bicara sebagai bagi hasil. Jadi nanti mitra sebagai penyandang dana, kemudian Arki sebagai pengelola, bagi hasil 50-50 dari keuntungan bersih. Dari net margin baru kita bagi 50%, 50%. Kalau rugi pun juga kita tanggung 50-50. 50%, 50%. Ini maksud saya kalau beberapa apa namanya franchise itu ya kalau rugi itu urusannya mitra gitu ya. Kita perusahaan nggak ikut-ikutan, tapi kalau di kita untung bersih kita bagi, kalau rugi bersih pun juga kita bagi. Jadi tanggung berdua. Kemudian masa kemitraan untuk 5 tahun. Nah ini garis besar kemitraan kita begitu. Ini saya sepil sedikit ya Mas Giri, ya, mohon maaf sekalian diselipkan. Jadi usaha ini itu menawarkan dan mengusahakan peluang keuntungan, bukan menjanjikan keuntungan yang pasti. Karena semua usaha mempunyai dua kemungkinan yaitu untung dan rugi. Nah ini yang kami sampaikan ke calon mitra yang biasa ini bahwa ini kita mengadakan menawarkan peluang ya, bukan keuntungan yang pasti. Karena semua usaha itu ya begitu, ada untung atau rugi. Nah, kalau nanti ada yang bertanya dengan sistem kemitraan dan lain, silahkan kita DM karena sebenarnya bukan ini tujuan saya ya. Kemudian yang selanjutnya pada saat kita bikin ini Pak, Bapak, Ibu,
seperti juga saya mencontoh perusahaan saya dulu gitu ya. Semuanya harus mempunyai apa namanya struktur organisasi yang jelas, alur perintah, alur tugas dan sebagainya, alur tanggung jawab juga jelas. Makanya walaupun kecil-kecilan kami sudah bikin seperti ini, ada direktur, kemudian ada bagian purchasing, manager, finance, logistik, kemudian ada operasional kita pisahkan, kemudian ada juga teknik dan development pengembangan, kemudian juga ada manajer dan HRGA. Nah ini eh, sebagai dasar seperti yang sebelum-sebelumnya tadi ini juga cukup penting. Jadi sudah harus kita tata dari awal. Kemudian yang pertama sebelum kita masuk ke memutuskan untuk berusaha dan sebagainya, ini juga cukup penting adalah analisa pasar dan kompetitor. Setelah kita menentukan kita mau jualan apa, coba dianalisa pasarnya, coba dilihat kompetitornya kayak gimana sebelum kita terjun ke sana. Kalau nanti red flag atau tidak memungkinkan ya udah kita coba cari alternatif yang lain. Saya nggak tahu teorinya gimana caranya analisa pasar dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang saya lakukan kemarin adalah ini. Yang pertama bahwa banyak motivator, banyak konsultan bisnis dan sebagainya, banyak usahawan yang bicaranya tentukan dulu target market dan segmentasinya gitu ya. Tetapi kalau saya nggak ada segmentasi, saya nggak ada istilahnya apa namanya penyempitan ya yang kita tuju siapa dan sebagainya. Saya hanya berusaha untuk membuka peluang untuk mendapatkan market selebar-lebarnya dengan pikiran sederhana saya bahwa kalau marketnya lebar ya berarti kemungkinan untuk orang beli juga semakin banyak daripada kita segmentasi. Segmentasi itu terlalu terlalu berat kompetitornya ya, persaingannya ya kalau sudah nyampe ke situ karena kita udah sempitkan sendiri batasan-batasan kita. Tapi saya berusaha untuk bicara market yang selebar-lebarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajari kompetitor dengan ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu orang lain lakukan, tetapi ini yang saya lakukan dulu itu mempelajari kompetitor dengan analisa SWOT. Analisa SWOT saya juga sederhana, strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Eh, jadi waktu itu hasilnya seperti ini. Di Samarinda waktu itu ada yang namanya ayam goreng MA. Ini paling awal ini ada di Samarinda. Dia sudah belasan bahkan puluhan tahun ya dan laris, laris banget. Tetapi ayam gorengnya dengan wajan ya, dengan apa wajan itu namanya? Bahasa Indonesia wajan itu apa ya? Wali apa Ya, panci? ya Bukan wajan. panci Pak, wajan ya. Ya wajan. Ya wajan ya. Oh bahasa Indonesia wajan kan, tapi kayak bahasa Jawa. Jadi wajan, dia pakai wajan, ada jenis sambelnya satu satu aja, buatan sendiri, harganya murah, dan ini lokalan Samarinda ya. Tapi ini yang waktu itu sudah banyak sekali cabangnya. Kemudian ada yang kedua, ayam goreng MI, ini sudah berdiri belasan tahun juga, dan merupakan penguasa pasar di Samarinda waktu itu. Sambelnya sambal saset dan sambal bawang, ada ayam gepreknya, beberapa menu seperti ada juga seperti burger, dia udah pakai deep fryer, pakai penggorengan yang deep fryer itu ya, bukan pakai wajan lagi, harganya murah dan kemudian juga dari lokal. Kemudian ada lagi kompetitor yang lain, ini kompetitor yang besar-besar ya Pak ya, ayam goreng PA, ini outletnya kecil-kecil, gerobakan, ukuran ayamnya besar. Kelihatannya ukuran ayam besar karena dia penepungan 3 kali. Kalau kami penepungan cuma 2 kali ya. Ditepung itu cuma 2 kali, kalau dia 3 kali. Peralatan sederhana, dia penggorengannya nggak pakai wajan, tapi nggak pakai deep fryer juga. Dia pakainya adalah panci, ya. Panci yang buat masak sayur itu Pak, yang dia pakai untuk penggorengan. Jadi minyaknya bisa dalam juga itu dengan panci itu. Benar-benar panci ya, pakai panci dia. Sambelnya sambal saset, harganya murah dan lokalan. Kemudian ada yang ini nasional, ayam goreng ROC, mungkin Bapak Ibu sudah kalau doyan ayam goreng tepung pasti udah kenal ya dengan ini. Karena waktu itu outletnya dia yang saya dengar udah sampai 1000 outlet di seluruh Indonesia. Dia modelnya outlet sedang pakai ruko, sewa ruko, kemudian ada deep fryer, ada warmer elektrik, tempatnya bagus dan bersih, tapi harganya relatif cukup mahal untuk kelas bawah. Dan ini tingkatnya sudah nasional. Dan selanjutnya, ini pasti semua kita juga tahu ya, KF, penguasa pasar menengah,
di Indonesia, peralatan modern, variasi menu banyak, tempat bagus dan bersih, tapi harganya relatif mahal. Nah, ini yang analisa pasar dan kompetitor seperti ini, walaupun mungkin nggak dengan teori yang mendetail dan sebagainya, sebisa kita perlu kita lakukan, Bapak Ibu, agar kita bisa membaca peluangnya. Kalau kelihatannya red flag dan susah ditembus, ya mendingan cari peluang yang lain gitu ya. Kemudian untuk di F&B yang saya alami, Bapak Ibu, saya kebanyakan bicara yang saya alami ya, Bapak Ibu ya, karena saya nggak punya teorinya sebenarnya. Tetapi saya memang melakukan ini dari awal. Ada 4 kunci usaha F&B kalau dari saya. Itu HSCP. Yang pertama adalah quality ya. Apapun usahanya, yang pertama harus dijaga adalah mutu dan rasanya. Kalau mutu dan rasanya nggak konsisten, nggak enak dan sebagainya, udahlah. Orang cuma beli sekali aja, kita promo besar-besaran, orang beli sekali, setelah itu merasakan biasa, malah mungkin nggak enak dan sebagainya, ya udah selesai. Selesai itu dengan cepat, itu selesai pasti kalau bicara kualitas. Kemudian yang kedua, masalah servis. Siapapun target marketnya, pelayanan harus prima. Mau target marketnya kelas bawah, mau target marketnya kelas atas dan sebagainya, pelayanan harus prima dengan level-level tertentu ya, nggak bisa juga disamakan antara yang kelas tinggi banget sama kelas bawah, tetapi apapun target marketnya, pelayanan harus prima, tidak boleh jutek, harus sopan, responsif dan sebagainya lah. Yang seperti kita pokoknya kalau beli di tempat apa di rumah makan pengen dilayani itu kayak apa ya, ya begitulah intinya ya. Kemudian yang kedua kebersihan. Apapun bentuk bangunan dan barang jualan atau produksinya harus selalu bersih. Ini juga penting karena mungkin sekali dua kali orang masih balik, tapi kalau jorok dan sebagainya, ya akhirnya mereka akan merasa kurang nyaman dan sebagainya. Kalau ada pilihan yang lebih bersih, lebih bagus, lebih ini ya sudah, mereka akan pindah ke tempat lain. Ya jangan ini juga bahwa ada sih sebenarnya warung yang kotor, jorok gitu ya, tetapi larisnya minta ampun ada. Tetapi ya bukan begitulah. Kalau yang saya alami selama ini begitu. Harus bersih. Kalau kotor udahlah, orang pasti lama-lama juga akan hilang. Selanjutnya masalah price, harga. Bila salah menentukan harga sama dengan kita bunuh diri. Jadi sesuaikan harga dengan ekonomi konsumen target market. Kalau target market kita kelas bawah dengan pendapatan yang terbatas, kemudian harga kita kasih harga tinggi atau walaupun mungkin dengan ukuran yang besar atau ini dan sebagainya, itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Pasti memberatkan. Target market kelas bawah yang seperti kita ini, seperti yang saya lakukan sekarang ini, itu sangat sensitif dengan harga. Mungkin selisih 500 perak aja mereka udah bisa pergi. Tetapi di satu sisi harga murah pun juga harus tetap masuk HPP-nya. Apa harga pokok penjualannya juga harus tetap masuk ya. Kalau enggak ya kita yang tekor. Jadi ini F&B yang saya geluti Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan ini berhubungan dengan F&B. Yang selanjutnya setelah kita jalan, yang paling penting juga ini adalah review medsos ya. Medsos ini nggak bisa kita sepelekan Bapak Ibu. Kalau kita udah jalan, sebelum jalan pun sebenarnya medsos sudah harus kita jalankan ya. Medsos sudah harus jalan. Nanti saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sejarahnya saya dulu awal-awal buka dan kemudian setelah kita bermain medsos dan sebagainya. Nah ini review medsos itu ini ada hasil survei dari Ziah Lokal tahun 2019 yang mana dia menyimpulkan bahwa 9 dari 10 orang akan mencari review bisnismu di sosmed atau Google Maps sebelum memutuskan untuk datang. Jadi orang yang baru itu pasti akan begitu ya. Dan 8 dari 10 orang itu lebih percaya kepada review di Google Map dibandingkan influencer lah, dibandingkan food blogger lah, dan sebagainya. Karena sebenarnya kan food blogger dan sebagainya itu kebanyakan kan ada apa ya, imbal baliknya ya, ada imbal baliknya. Dan ini hasil riset dari RVIC 2019. Maka review di medsos ini nggak boleh kita sepelekan. Kita harus main, mau nggak mau harus main medsos ya. Terutama kalau saya di Google Map dan IG. Nah ini contohnya kita juga kerjasama dengan GrabFood,
kemudian dengan GoFood, dengan Shopee Food dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang mager untuk bergerak walaupun harganya lebih mahal, oke aja. Nah, ini kita juga harus mengikuti teknologi ya, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa di luar dari itu ya. Pasti kita akan kalah bersaing kalau kita nggak ngikutin teknologi. Ini IG kami, arkismashchicken.id, dan ini yang di Samarinda ya, Bapak Ibu. Ini kita pantau terus. Kita ada timnya, ada tim marketingnya, itu salah satunya memantau komentar-komentar dari Google Map, ya, dari IG dan sebagainya. Kalau ada yang kecewa, segera harus direspon, dijawab yang baik-baik saja, dan sebagainya. Kalau perlu kita kasih komplimen, istilahnya dikasih inilah ya. Kalau umpamanya ada komplain kurang ini dan sebagainya, kita langsung antar kekurangannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau Google Map kita bicaranya kan di bintang 5 paling tingginya ya, rating bintang 5. Alhamdulillah kita ini paling rendah di 4,3, kemudian paling tinggi ada 4,9, ada ke 4,4, 4,5 dan sebagainya. Dan ini kita jaga agar tetap minimal 4. Jadi harus di atas 4 nilai dari rating kita di Google Map. Dan ini kita jaga terus dan kita pantau terus. Selanjutnya ini IG kami. Jadi beberapa bulan yang lalu pengikut kita masih 6.000, sekarang sudah menjadi 10.800. Kita posting terus, kita lakukan komunikasi terus dengan konsumen dan sebagainya. Walaupun mungkin nggak ada komentar, nggak ada apa ya nggak apa-apa, kita jalan terus. Di IG ini ada yang kadang-kadang ada yang apa namanya, mohon maaf ya, ada yang baru berdiri, katakan masih postingan 10 apa 20 biji, tetapi pengikutnya bisa 20.000, bisa 30.000 dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan apa adanya ya Bapak Ibu ya. Itu kebanyakan mereka beli pengikut. Jadi ada orang yang jualan follower, orang yang jualan pengikut. Kalau pengen pengikutnya banyak, beli aja. Ya, beli aja dari follower-follower itu, yang jualan-jualan follower itu harganya nggak mahal kok. Harganya nggak mahal. Kadang ada cuma 200 perak per follower atau 100 perak atau 300 perak. Jadi kalau kita beli 1.000 follower paling ya cuma biayanya berapa sih? 500.000 kan, 600.000. Tetapi kalau saya sarankan jangan. Kalau saya sarankan jangan. Ya, mungkin secara eh, logika sederhana, kalau orang melihat bahwa pengikut kita itu banyak, mungkin tertarik dan sebagainya. Oh, berarti ini bagus dan sebagainya. Tapi ternyata enggak seperti itu, Bapak Ibu ya. Orang juga sekarang pada pinter, postingan baru sedikit, tapi pengikutnya kalau udah banyak, ini pasti fake ya. Pasti pengikutnya pengikut beli dan sebagainya. Itu yang pertama. Itu nanti menjadi nama buruk buat kita. Yang kedua lagi, kalau saya secara pribadi, dengan kita beli follower itu kita nggak tahu posisi kita sebenarnya, keterkenalan kita apa sampai di mana itu kita nggak paham. Ya, kalau kita beli 100.000 orang, pengikutnya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya di berapa sih pengikut kita yang sebenarnya, itu kita nggak tahu. Tapi dengan apa adanya seperti ini, kita tahu bahwa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ternyata pengikut kita meningkat, berarti keterkenalan kita pun juga ikut meningkat. Dari situ kita bisa mengukur kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk ini gitu ya. Tapi kalau udah bohong-bohongan, udahlah, itu nggak bagus untuk ke depannya. Jadi memang usaha itu kalau saya pribadi ya jujur-jujuran saja, nggak usah yang macam-macam. Nah kemudian ini juga harus dihitung Bapak Ibu ya. Untuk keberlangsungan usaha kita harus ngitung yang namanya margin keuntungan karena kita bukan yayasan sosial, kita menghidupi banyak orang dan sebagainya. Jadi harus ada keuntungan untuk itu dan untuk juga pribadi kita. Ini rumus sederhana, saya rasa kita semua udah paham ya, hukum ekonomi sederhana. Jadi di 2 tahun pertama dalam saya membangun Arkis ini, Bapak Ibu, saya konsentrasi untuk mengejar omset. Dan memang banyak, mohon maaf, banyak konsultan-konsultan bisnis itu awalnya kita bicaranya mesti omset. Omsetnya kejar dulu. Omsetnya kejar dulu. Tapi juga tidak boleh rugi gitu ya. Maksudnya ya walaupun untungannya masih sedikit dan sebagainya nggak begitu masalah, tetapi omset ini yang harus kita kejar. Dengan omset itu berarti semakin banyak orang yang beli, semakin banyak orang yang cocok dengan kita. Nah itu juga
juga bagus ya. Jadi 2 tahun pertama saya bicaranya omset. Saya nggak bicara untung bersih, saya nggak bicara ini ya. Pokoknya ada untung masih oke lah. Tetapi omset terus yang saya kejar ke anak-anak ya. Itu 2 tahun pertama kita ngejar omset. Kemudian selanjutnya setelah stabil di omset di ya lumayan bagus gitu ya, udah cukup sesuai dengan standar kita, baru kita bicara pengeluaran, pemborosan dan sebagainya kita tekan belanjanya seoptimal mungkin. Jadi tidak ada pemborosan, tidak ada pencurian karena pencurian banyak Bapak Ibu. Kita sering juga mengalami ya cheating-cheating itu, mau bahan baku, mau duit, mau biasanya apa namanya orang beli tidak dimasukkan di dalam kasir, tidak diinput gitu ya, uangnya cash dikantongi, bahkan QRIS pun juga bisa dibohongi sama mereka, sama karyawan kita juga pernah. Saya pernah kejadian di Banjarmasin waktu itu QRIS-nya itu dibohongi Bapak Ibu. Jadi kan sebenarnya QRIS kan ada kita terpampang di situ ya. Itu waktu itu ada pembeli yang mau belanja, dia mau bayar pakai QRIS, sama kasir kita dibilangi sama karyawan kita, Bu, QRIS yang itu rusak. Silakan Ibu pakai QRIS yang ini, pakai apa namanya? Scan eh, scan barcode yang ini, yang ada di handphonenya dia. Ditunjukkan yang ada di handphonenya dia, scan barcode di situ dan itu masuk ke langsung ke rekening dia. Jadi QRIS pun juga barcode QRIS pun juga harus tetap kita awasi. Pencurian-pencurian seperti itu sering terjadi Pak di kami. Dan kalau kita melihat di IG dan sebagainya banyak juga pengalaman resto besar pun juga sering seperti itu. Tetapi kita harus terus perbaiki sistem bagaimana caranya untuk menekan hal-hal yang seperti itu. Walaupun tidak 100%, tetapi alhamdulillah sekarang udah terkurangi. Sehingga dengan demikian pendapatan omset naik, pengeluaran kita tekan, margin alhamdulillah semoga aja bisa bagus ya. Ini teorinya. Kemudian efisiensi sangat penting ya. Bapak, Ibu, kita semua dan saya juga seperti itu ya. Kita tidak bisa menyepelekan efisiensi sekecil apapun. Kalau bisa kita lakukan efisiensi. Karena perusahaan pemenang persaingan di era bisnis modern yang seperti sekarang adalah perusahaan yang paling efisien. Yang boros tinggal tunggu waktu aja. Ya, menciptakan efisiensi dimulai dari manajerial, kepedulian, motivasi, loyalitas dan sebagainya kita sama-sama tahu waktu itu. Nah, kemudian siklus usaha atau perusahaan itu harus kita sadari ya Bu ya, bahwa perusahaan itu atau ya usaha-usaha kecil-kecil kayak kita ini pertama di tahapan lahir dan kemudian bertumbuh ya. Lahir pun juga sebenarnya banyak yang nggak bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Banyak yang baru lahir sebulan, 2 bulan udah nggak kuat, tewas gitu ya, mati dan sebagainya. Dan banyak apa namanya ekonom-ekonom yang ngomong bahwa dari 100 perusahaan yang baru, yang lahir baru, itu hanya 20% yang bisa melewati tahun pertama. Ya, itu dari data mereka, saya cuma mencuplek aja. 20% yang bisa melewati tahun pertama. Yang 80% tewas di tahun pertama. Kemudian untuk melewati 5 tahun, tahun kelima itu pun juga semakin sedikit. Nah ini, tetapi secara normal lahir, kemudian bertumbuh, dewasa, dan akhirnya melemah. Kalau sudah dewasa, biasanya turun. Kalau grafik sederhananya seperti coretan saya ini. Nah kalau saya secara pribadi, ya Bapak Ibu, sudah alhamdulillah udah lahir, kemudian juga udah bertumbuh. Dari satu outlet sekarang udah mencapai 50 outlet dalam waktu 3 tahun. Kemudian, tetapi saya nggak mau matur, saya nggak mau dewasa, saya nggak mau akhirnya dewasa terus melemah, akhirnya dewasa terus melemah, tetapi saya maunya ini akan naik terus. Sehingga saya nggak mau berhenti untuk buka cabang dan seterusnya sampai sampai titik darah penghabisan istilahnya, sampai kapan nanti kita mampunya. Maka saya punya ini berhenti berkembang sama dengan mati. Jadi saya nggak mau berhenti berkembang, saya harus terus berkembang dengan cara menaikkan omset per outlet, boleh juga dengan cara membuka outlet baru dan seterusnya. Ya, jadi uh, saya ini sedikit omset total saya sekarang seperti ini, Bapak Ibu. Karena saya nggak mau berhenti tadi, saya nggak mau berhenti berkembang, maka omset saya akan terus naik. Nah, alhamdulillah dengan grafik seperti ini, ya semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Jadi awal September tahun 2000, sudah hanya dengan satu outlet, dua outlet di Januari, ini di 2 outlet, Januari 2021, dan seterusnya, sampai ini di 10 outlet akhirnya ngedrop jauh, karena itu tadi, kita bagi 5-5 ya.
di sini kita bercerai dengan partner kita, berpisah dengan partner kita. Nah, kemudian kita merintis lagi dari awal, masih seperti ini masih rugi Bapak Ibu. Mungkin sampai segini kita masih rugi, hampir 1 tahun ya. Tetapi Alhamdulillah semangat saya nggak kendor, dan sekarang sudah seperti ini. Naiknya sudah bagus sekali. Kalau jumlahnya saya nggak bisa ngomong di sini ya, cukup lumayan lah, Alhamdulillah. Dan sekarang pun ini sampai Desember tahun 2025, kalau sekarang omset kita mungkin udah di atasnya garis yang ini ya, udah di atasnya garis yang ini. Ini saya cuma pengen menyampaikan bahwa ya namanya usaha itu naik turun, kemudian ada gagalnya dan sebagainya, tetapi kalau insya Allah kalau kita niat baik dan kita nggak patah semangat, kita pasti akan bisa berdiri lagi. Intinya seperti itu. Jadi ini yang saya pegang, Bapak Ibu, semenjak saya pensiun atau malah sebelum pensiun, saya pun juga udah mulai berpegangan dengan kata-kata ini ya. Eh, karena ternyata memang apa ya, pikiran positif itu harus kita pelihara gitu ya. Jadi ini kalimat yang pernah menjadi judul buku legendaris karangan Norman Vincent, dan ini saya akui kebenarannya ya. Jika Anda senantiasa berpikir positif, selalu merajut mentalitas bisa, can do attitude, dan senantiasa membayangkan masa depan dengan optimis, maka percayalah hidup kita akan benar-benar berada di dalam keberhasilan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita berpikiran positif, ternyata memang enak, ke badan enak, ke ini enak dan sebagainya ya. Kita nggak karena putus asa itu apa namanya, malas dan sebagainya, itu sebenarnya merusak diri sendiri ya Bapak Ibu, kalau menurut saya ya. Jadi kita berpikiran positif aja, udah nggak usah yang negatif-negatif dah. Dan Alhamdulillah saya nemu kata-kata ini, dan ya begitulah, saya berusaha untuk mengikutinya sehingga pikiran saya positif. Sedangkan kalau kita berpikir negatif, selalu membayangkan yang negatif, kecewa, gagal, marah, menyalahkan orang lain, frustasi, ragu, merasa kurang dan sebagainya, maka itu akan memantul, menarik pikiran-pikiran negatif, dan akhirnya akan kembali ke kita. Ya, capek kita, marah, kita frustasi, kita kecewa, kita gagal, itu merusak diri kita sendiri, bukan merusak orang lain atau siapapun ya. Itu merusak diri kita sendiri. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, akhirnya kita sakit-sakitan dan sebagainya. Maka eh, setelah saya bukan bukan hanya setelah pensiun ya, sebenarnya udah agak lama saya untuk belajar ini, tapi setelah pensiun itu saya semakin semakin berusaha untuk apa namanya, berpikiran selalu positif ya. Karena Bapak Ibu mohon izin, kalau saya pribadi setelah pensiun saya tidak mau menggantungkan nih hidup saya dan istri saya ke orang lain, bahkan anak saya pun saya juga nggak mau. Karena anak-anak kita pun juga mempunyai kehidupan keluarganya sendiri ya, jadi saya tidak mau bergantung dengan mereka, sehingga saya walaupun sudah pensiun, sudah cukup tua, tetap berusaha untuk bisa ada penghasilan sendiri. Selain itu, dengan adanya kita masih berpikir, kita masih bergerak dan sebagainya, ya semoga insya Allah umur kita semakin panjang. Kalau kita nggak ada kegiatan kelimprak, kelimpruk dan sebagainya, yang biasanya kita kerja sehari 8 jam dari pagi sampai sore, bahkan mungkin malam sampai lembur dan sebagainya. Setelah itu pensiun, nggak ada kegiatan selain cuma nonton HP, nonton TV dan sebagainya, itu bisa menumbuhkan penyakit menurut saya. Tapi ya itu masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh-contoh ya Bapak Ibu ya, foto-foto. Ini outlet kita yang pertama Jalan Ulin, kemudian ini outlet kita kedua yang di Lobakung, ini outlet ketiga kita yang di Jalan Ahmad Yani. Jadi awal-awal dulu kita buka ya buka aja gitu ya. Buka udah buka gitu tanpa ini macam-macam dan sebagainya. Akhirnya apa ya, kelihatan seperti ini. Ini 4 bulan kita sepi, rugi. Ini 6 bulan lebih kita rugi. Yang di Jalan Ahmad Yani 6 bulan lebih rugi, sepi seperti ini. Makan orang ya hanya satu dua, omset paling cuman 2 sampai 3 jutaan ya, 2 juta 3 juta per hari omsetnya, itu kita masih rugi Bapak Ibu. Kalau sekarang udah Alhamdulillah udah 8 juta 9 juta per hari, udah ada untung lah ya. Ini juga begitu. Ini awal-awal kita buka seperti ini karena kita belum pengalaman ya, jadi buka aja gitu kan, jualan ya jualan aja gitu, orang nggak tahu ya udahlah. Tapi dengan berjalannya waktu, nah kita seperti ini Bapak Ibu. Jadi seminggu sebelum buka kita udah sebar voucher, kita udah sebar flyer, kita udah pasang di iklan di Facebook, kita udah pasang iklan di FB, kita pasang iklan berbayar Meta Ad, kemudian
kita tulisin di depan coming soon tanggal sekian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi semua usaha promo kita lakukan dan hasilnya alhamdulillah seperti ini. Setiap kali pembukaan, bagaimana caranya orang banyak datang, merasakan dan sebagainya. Tetapi pada saat itu kita udah harus siap. Semuanya udah harus siap. Jangan malah orang datang banyak, kita keteteran, akhirnya rasa nggak bagus, kotor, pelayanannya lambat dan sebagainya. Itu nanti malah menjadi satu hal yang buruk ya, Bapak Ibu ya. Satu hal yang buruk, komentar mereka dari mulut ke mulut dan sebagainya, dan mereka pun juga nggak mau balik. Jadi pada saat itu kita kencangkan promo, kita kencangkan iklan, tetapi secara internal kita juga harus siap. Maka setiap kali pembukaan baru seperti ini, kita bantu tenaga senior dari outlet-outlet lain. Ini karyawan masih baru-baru, jadi outlet lain itu beberapa hari kita perbantukan di sana, senior-senior, untuk mengantisipasi hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai kita mendatangkan banyak orang, tapi ternyata kita nggak siap. Mereka kecewa, selesai kita. Jadi seperti ini Bapak. Ini di Samarinda tadi, kemudian ini di Tenggarong, ini di mana Manggar, ini di Balikpapan ya, Balikpapan dari siang sampai malam full terus. Ini Pak, ini siangnya, ini malamnya ya. Waktu itu kosong hanya sekitar jam 3 sampai jam 5 aja, setelah itu ramai lagi. Ini kemudian yang ini yang di Banjarmasin juga begitu. Alhamdulillah juga lumayan, kita udah tahu caranya ya, sedikit demi sedikit kita belajar dari pengalaman dan sebagainya. Alhamdulillah udah bagus ramai. Kemudian kita juga ada yang namanya mini OT, mini outlet, itu kecil-kecilan Bapak Ibu, pakai gerobak, kemudian juga hanya melayani take away aja, hanya dibungkus, kita tidak menyiapkan dine in. Tapi alhamdulillah ini outlet mini OT ini bisa ngalahin yang reguler omsetnya. Ini bagus-bagus semua alhamdulillah. Ini biasanya kita tempatkan di jalan-jalan tersier ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kampungnya padat tetapi jalannya kecil dan sebagainya. Nah, itu biasanya kita pakai yang gerobakan ini. Gerobak kita bikin sendiri. Dan ini yang mini OT kami yang pertama di Jalan M Said Samarinda. Ini mini OT yang kedua di Tenggarong. Seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah omsetnya melebihi banyak dari reguler yang apa namanya? Ini omsetnya bisa 10 sampai 11 juta per hari, walaupun gerobakan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin itu perkenalan saya, tetapi kita harus sadari semua Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu nanti mungkin mulai usaha atau sekarang udah banyak yang sudah punya usaha, walaupun mungkin bukan di F&B ya, tantangan ke depan akan semakin berat ya. Dalam usaha itu nggak mungkin semakin mudah ya, akan semakin berat. Kompetitor banyak, orang yang pengen nyoba baru banyak, kemudian dan sebagainya. Belum secara ekonomi saat ini seperti itu gitu ya. Persaingan juga akan semakin ketat. Tetapi kalau saya optimis bahwa tim Arkis akan semakin hebat untuk masa depan yang semakin mantap. Jadi, Amin. eh, Amin. nah ini tim kami Bapak Ibu lebih banyak anak mudanya ya, militan-militan, walaupun ya termasuk agak agak apa ya, kadang-kadang agak sulit, tetapi ya beginilah. Karyawan kita sekarang udah hampir 400 orang, Masya Allah. 90% 90% anak muda, Bapak Ibu. Kita udah 400 orang ya, sebagian 90%-nya adalah anak muda. Saya senang bergaul dengan mereka biar nanti kita ketarik ke muda, Bapak Ibu. Jadi eh, orang tuanya hanya beberapa orang, itu pun kita ambil wise-nya ya, kebijakannya lah. Yang lainnya anak muda semua, 90%. Dan ya alhamdulillah kita bisa membantu pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang halal ya. Kalau bagi saya pasti yang harus halal, syariah dan sebagainya, itu pegangan saya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak, saya bukan motivator seperti yang saya disclaimer di awal tadi. Saya juga bukan konsultan bisnis, tetapi saya memang pelaku bisnis perintis dari awal, dari nol. Dan alhamdulillah saya nggak juga bisa mengatakan saya udah besar, tetapi ya sudah
cukup dan saya akan terus semakin besar. Ini yang saya sampaikan adalah pengalaman saya secara pribadi dalam membangun usaha ini. Jadi kalau ada yang nggak cocok dan sebagainya mohon dimaafkan karena memang ya otodidak aja kita ini Bapak. Dan itu tadi ilmunya backgroundnya sebenarnya nggak ada saya. Saya juga pensiun kerja dari perusahaan gitu ya. Tapi dengan niat dan tekad yang baik dan nggak gampang putus asa, insya Allah semua dari kita pasti bisa. Begitu kira-kira Mas Gary. Terima kasih banyak atas Oke, kesempatannya terima kasih Pak dan mohon Taufik. maaf kalau tidak memuaskan ya karena bisanya saya seperti ini aja. Yang tidak memuaskan, waktunya yang tidak memuaskan, Pak. Ini seru sekali nih. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu nih masih banyak penasarannya nih. Boleh kita buka yang ingin bertanya, boleh 10 menit ke depan kita diskusikan. Yang ingin bertanya silakan langsung open mic-nya. Silakan. Seru Izin, sekali. saya dulu boleh. Silakan Saya Pak Aris. Ya, Pak Topik. Siap Aris. Semoga kabarnya Ya. sehat Bapak. Alhamdulillah. Ini nih saya langsung terkesima nih Pak. Aduh. Kenapa? Alhamdulillah. Saya termasuk yang mungkin seperti Bapak. Saya merintis. Saya punya 10 usaha, tapi sekarang tutup semua. Saya punya 4 kafe Pak. Tutup Wah. juga Pak. 4 kafe saya ada 6 karyawan rata-rata. Tapi ya alhamdulillah Pak. Dari yang tutup itu saya sudah berhasil mengumpulkan modal. Ya. Alhamdulillah. Cuma larinya ke tanah Pak. Saya larikan ke tanah. Tuh. Nah, kalau perikanan kolamnya masih Pak. Pertanian tanahnya masih ya. Cuma saya udah nggak percaya lagi Pak. Karena saya merasa ketika habis COVID kok habis semuanya Pak. Bapak domisili di mana Pak Aris? Ciledug, Tangerang Selatan Pak. Oh Ciledug, oke. Nah ini saya mau bangkit lagi nih Pak ya. Sementara yang bisa saya andalkan sekarang ini ya saya supplier kopi Pak. Saya punya perkebunan kopi. Ya kalau panen lumayan karena waktu itu saya punya kafe, saya juga buka roasting house. Saya mensuplai ke sekitar 30 kafe Pak. Tapi waktu COVID kan habis semua Pak. Karena apa? Saya harus bayar kos kios. Saya harus bayar tenaga kerja selama sekitar 6 bulan bertahan tuh 2019 Pak. Sampai akhirnya nggak mampu. Ya, pesangon lah semuanya. Habis tuh tabungan-tabungan. Itu Pak. Termasuk peralatan mesin saya jual. Nah, saya mohon masukan Bapak nih. Saya mau membangkitkan kembali ya Pak. Untuk yang fokus tadi Bapak bilang ya. Kita fokus satu, selesai. Itu ya Pak. Nah, saya ingin memajukan kembali kopi Pak. Kopi. Baik dalam pokoknya ingin lebih besar ya dari yang dulu itu. Mohon Pak, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haris. Jadi memang ya begitulah Pak Haris ya, Bapak udah mengalami naik turunnya usaha ya. Tapi kalau menurut saya sih memang dulu saya juga pernah usaha Pak sebelum Arkis ini, itu pun juga tutup, bangkrut dan sebagainya gitu ya. Cuman saya punya anggapan itu begini Pak. Kalau kita udah nyungsep jatuh tengkurap gitu ya. Kalau kita nggak berusaha untuk bangun ya kan kita akan tengkurap selamanya Pak. Betul nggak Pak? Iya, makanya saya mau bangkit lagi Pak. Tapi hanya satu itu aja. dia Pak. Yang penting semangatnya dulu untuk bangkit lagi walaupun kita agak tertatih-tatih yang penting kita bangun aja dulu Pak. Nanti setelah bangun baru nanti kita lihat lagi jalannya kayak gini. Tapi intinya begini Pak. Kalau menurut saya ya Pak ya. Terus terang aja saya tertarik ini Bapak bicara kopi ini karena setelah Arkis sekarang sudah sampai 50 cabang, Pak. Saya rencana punya keinginan untuk diversifikasi usaha ke kafe, Pak. Ke yang lebih besar ya, kafe yang lebih besar. Nah, nanti kalau Bapak jadi roasting, saya bisa juga nanti ngambil dari punya Bapak nih ceritanya nih. Jadi roastingnya Kalau masih bisa ada nggak Pak? juga. Mesinnya Pak? Saya kebetulan punya keahlian dalam hal sensitivitas rasa, Pak. Itu ya. Tadinya saya punya 2 mesin, yang satu digital, itu kan saya jual. Tapi saya belajar kopi itu di Aceh, Pak. Di Aceh, di Ambon, di Bali. Di Gayo kah? Gayo, iya. Saya di Sabang tuh. Kalau perjalanan dinas, pasti saya mangkalnya di tukang kopi, Pak. Untuk belajar. Tuh. Saya juga mau minat ini. Mau minat ayam geprek Bapak nih. Nanti
bagaimana saya bisa buka di Jakarta gitu Pak. Ya, bagus Pak. Jadi nanti tadi kan ada ini Pak ya, di awal ada nomor handphone saya. Kalau nanti ini bisa kita lanjutkan dah Pak hubungan itu. Cuman intinya begini Pak, kalau menurut saya Pak, kalau Bapak mungkin udah pengalaman ya. Kalau saya kan belum belum banyak pengalaman ya Pak ya. Saya baru istilahnya baru 3 tahun ini bangkit dan usaha itu ya. Saya cuman punya pikiran waktu itu saya fokus di satu hal dulu Pak. Saya fokus di satu hal dulu, tetapi benar-benar saya memang ya jiwa saya dan ini saya ada di situ gitu. Saya nggak mau belum buka yang lain dan sebagainya gitu Pak ya. Karena dan kemudian ya itu Pak, kita bicara dari awal tadi saya bilang bahwa kita tidak akan bisa mengerjakan semuanya sendiri Pak. Jadi kita Iya, harus punya tim yang kuat, kita harus punya tim yang ini, mungkin teman-teman yang ini kita ajak dan sebagainya, sehingga pada saat itu berkembang, kalau Bapak punya 4 kafe, 6 kafe, tapi Bapak awasin sendiri, istilahnya harus ada Bapak di situ, ya berat, Pak. Berat kalau menurut iya, saya. betul Pak. Itulah makanya saya mau kemarin kan kalau KP termasuk bagus ya Pak, KP ya. Karena Mm-mm. ternyata Pak, saya kan anak-anak yang tukang berantem, tukang mabok, anak pasar saya tarik Pak. Hmm. Mereka lebih lebih bisa dipercaya Pak dibanding Hmm. dengan waktu saya membuka empang. Saya buka empang 80 empang, satu empangnya 10.000 ekor, ada Oh. macam-macam ikan. Mm-mm. Iya, tapi itu hancur Pak. Saya dikadalin lah. Pak Haris Hmm. beli ini makan ikan berapa Mm-mm. sekian puluh juta, 30 juta, 20. Saya kirim. Suatu ketika ada pembeli mau dibeli 12 kolam, 12 mobil, Pak. Satu kolam itu 1,3 ton, Pak. Satu Hmm. kolam. Ya, nah di situ baru ketahuan oleh pembeli, kasih tahu Pak, Bapak dibohongin Pak. Ini separohnya udah Hmm. diganti Pak. Bukan ikan Astaga. yang asli tapi ikan bibit. Mana bisa saya beli? Oh. Habis, Hmm. habis itu, aduh, saya mau bunuh-bunuhin Pak, cuma dosa. Iya. Jadi mungkin ini Pak Haris Kapok ya. Pak, Iya. kapok saya. Jangan kapok, Pak. Kalau kapok kita tengkurap terus. Nggak bangun kita. Ya, Bangun aja, Pak. di ikan itu kapok Pak, saya udah. Oh iya. Itu Padahal saya di orang kopi. perikanan loh, Pak. Waduh, Saya lulusan perikanan, Pak. Sarjana dari Universitas Brawijaya. Walaupun sekarang wah, usahanya masa. usahanya jadi perikiri ini ya. Tapi intinya Iya, begitu, Pak. Kalau menurut saya, ada iya, beberapa hal yang saya garis bawahi, bahwa Bapak sudah pernah usaha dan pernah sukses. Intinya kalau kita iya, lagi ambruk sekarang ya jangan diem saja, Pak. Jangan mau ambruk iya terus. betul Pak, Kita harus berusaha untuk betul. bangkit. Nanti gimana caranya dan sebagainya. Mungkin di luar waktu ini nanti kita bisa ini Kak Pak ngobrol-ngobrol Siap, Kak. ya. Insya Allah akhir bulan Nanti saya juga Mas Giri ada nomor saya dikirim ke Bapak ya, ke Pak Topik. Sama nomor siap. Pak Topik kirim. Nggih, siap Pak. Jadi ada nomor saya nanti Bapak bisa lihat atau mungkin kalau ada yang perlu sekarang nomor Ini untuk handphone nomor saya. nomor Pak Taufik udah di share di kolom kolom chat Pak. Oh ya, siap, siap. Terima kasih Mas Geri. Nanti bisa Jadi nanti langsung di kalau share. kalau kita bahas di sini panjang lebar kayaknya Nah, cukup, habis nah, cukup. waktu juga ya Pak Geri ya. Yang paling penting semangat aja dulu Pak. Semangat dulu aja Ya, sudah. Dan fokus. siap, Kalau siap. menurut saya fokus di satu hal dulu aja Pak. Kecuali kalau nanti kita Ya, sudah punya tim yang makanya, kuat, tim yang ya, hebat dan sebagainya, bolehlah kita bicara diversifikasi. Itu saya juga penting. ada 17 kebun, Pak. Ada 17 kebun kopi. Nah, Sekarang ini sudah. jadinya Mantap. kita ekspor, Pak. Sekarang ini. Itu, Pak. Sampai sekarang kopi tadi masih ada ya Pak ya? Masih kan kebun sendiri, Pak. Selama gunung itu masih ada, kopi masih ada, Pak. Wah, itu kalau diurusin hasilnya juga masih banyak itu, Pak. Nggak ada apa-apanya ayam geprek itu, Pak. Ayo, Pak. Ayo, ayo, mari sama-sama. Siap, Pak Haris. Terima kasih banyak. Nanti kita ini lagi, Nah, Pak Haris ya. Sharing lagi mungkin, lebih Pak, saya panjang kirim lebar, Pak Haris. nomornya, Pak. Siap, Nomornya siap. 0, 0822 ya, 547 ya. 12343. Waduh, nomor mantap. Satu Siap, dua saya simpan tiga ya, Pak. empat tiga. Nggih, siap. Terima Ya, kasih, Pak Haris. ya. Terima kasih, Bapak-bapak. Sehat selalu, Pak nggih, Topik. Bapak. Ye, Mas Susun. Matur suwun, Pak.
Deh. Oke, sekali lagi boleh kita applause dulu yang meriah untuk Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Saya yakin ini masih banyak pertanyaan, masih banyak pendapat yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu peserta yang sudah tergabung dalam grup ini. Di kolom chat sudah kami sertakan, sudah kami berikan nomor Pak Taufik. Nanti Bapak Ibu yang ingin melanjutkan obrolannya boleh silahkan dihubungi langsung oleh Pak Taufik. Siap-siap Pak Taufik, serangan akan datang setelah ini. No problem Mas, Alhamdulillah. yang kita masih sharing nih. Ini di kolom chat ada pertanyaan nih dari Bapak siapa ini? Pak Setiawan ya. Pak Kaltara Aris di Oh ya, Banjarmasin. lokasinya di Banjarmasin. Pak Setiawan, kita di Banjarmasin baru ada 4 ya Pak ya. Baru 4, kita belum konsentrasi ke sana. Itu ada di Jalan Beruntung Jaya, kemudian ada di HKSN, kemudian ada di apa lagi Mas? Teluk Tiram. Teluk Tiram. Teluk Tiram darat, terus sama satu lagi di Cemara. di Jalan Cemara. Nah itu Pak Setiawan, kita baru 4 di sana. Saya belum terlalu konsentrasi di Banjarmasin, tetapi tujuan saya waktu itu masuk ke sana adalah untuk memperkenalkan dirilah Arkis. Pada saatnya Banjarmasin cukup bagus pasarnya, hasil dari survei kami gitu ya. Pada saatnya kalau saya udah selesai ngisi Balikpapan, Sangatta, Buntang, saya akan lari ke sana Pak. Saya akan lebih konsentrasi. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Pak Setiawan ya. Mohon izin di Banjarmasin. Kemudian yang kedua Pak, saya bisa teruskan nggak Pak Geri? Mohon izin. Boleh, silakan Pak. Silakan Pak. Pak Agus, Ini silakan. ada 1 tahun berapa omsetnya dan bagaimana penghitungan PPN-nya dari Pak Agus. Pak Agus masih ada kan? Pak Agus mohon izin. Pak Agus, Pak Agus Triansah. Kalau nggak ada nggak perlu. ada Pak. Oke, Pak Agus masih ada ya? Kalau masih ada. Kalau hitungan PPN ini maksudnya yang saya bilang tadi itu bukan PPN sih sebenarnya Pak, PP1 ya, apa pajak restoran ya. Pajak restoran kan ada 10% ya. Ini Itu Pak Taufik, ya Pak Agus. kan Pak Taufik itu banyak apa namanya outletnya gitu ya. Nggak, Nah, siap. itu kan itu menjadi satu kesatuan apa perusahaan itu Pak ya. Ya. Atau di beberapa tempat. Nah, itu kalau diakumulasi itu berapa omset setahun itu berapa gitu. Jadi bagaimana sih penghitungan pajaknya bagaimana gitu. Iya Mau Pak. belajar ya. Iya, jadi kalau masalah pajak ya Pak ya, itu kan udah kewajiban kita ya. Jadi mau nggak mau kita juga memang harus bayar, walaupun apapun yang ini ya kita usahakan untuk tetap bisa bayar ya Pak ya. Kalau untuk yang PB1 pajak restoran itu kan udah jelas Pak ya, 10%, tapi itu masuknya ke daerah ya. Jadi tergantung dari outlet kita ada di mana Pak. Itu kita bayarnya ke daerah, bukan ke pusat. Jadi itu kita lakukan, kemudian yang lainnya ada PPH pasal 21, kemudian ada ini dan sebagainya. Dengan apa Kortek yang sekarang kemudian yang semuanya hampir terintegrasi ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapa Pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapa ya mending lebih aman kita bayar sajalah. Toh masih ada keuntungan juga buat kita walaupun cukup besar. Ya oke kita nggak masalah, kita bayar PPH, kita akan bayar gitu kan. Kemudian yang lain-lain pun juga yang umpamanya bayarnya harus ke pusat ya kita bayar ke pusat, yang bayarnya ke daerah kita harus bayar ke daerah gitu ya Pak ya. Cuman memang kan kita punya konsultan Pak ya, kita pakai tax planning lah Pak. Kita nggak terlalu paham dengan pajak ya. Kita pakai konsultan, mereka yang susun tax planning-nya Pak. Insya Allah bisa meringankan kita tetapi legal. Meringankan kita tetapi legal Pak. Nah kita nggak tahu ininya gitu ya. Kita pakai itu Pak. Kalau untuk omset gimana ya? Saya mau ngomong omset nggak enak ya Pak. By DM aja ya Pak ya. Japri. Japri aja Pak. Tapi alhamdulillah lumayan kok. Gaji saya di perusahaan dulu kalah berlipat-lipat lah intinya begitu ya Pak ya. Begitu Pak Setiawan. Terima kasih Pak Setiawan. Oke, Pak terima Taufik. kasih Pak Pak Agus. Agus, sorry Pak Agus ya Pak Ya, Agus. Pak selalu. Agus. Mohon Terima maaf kasih, Pak Pak Agus. Taufik. Ya terlalu Pak Agus. Ya, Oke. sama-sama. Semangat.
Semangat Pak. Bapak udah pensiun kok Pak? Tahun ini, Pak. Oh tahun ini ya, duluan. Berarti tuaan saya ya Pak ya. Pensiun tahun berapa Pak? Umur berapa Pak? Insya Allah, Pak, tahun ini, Pak. Ini masih di tempat kerja saya. Umur berapa Pak pensiun Pak? 56, Pak. Oh saya 56 tahun kemarin Pak. Sudah selesai saya pensiun. Oh, oke, Pak. Sekarang udah 57 ya. Sudahlah selisih setahun. Iya. Sukses. Sesama pensiunan dilarang mendahului ya Pak ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya. Terakhir mungkin kita dengarkan closing statement dulu dari Pak Taufik. Bagaimana kemudian dalam masa pensiun, seperti yang Bapak katakan tadi, tetap berkarya, tetap semangat, bahwa ternyata masa pensiun adalah babak baru yang justru menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih ini kalau kita konsisten untuk menjalaninya ya Pak. Untuk itu coba kita ingin dengarkan dari Pak Taufik mungkin sekitar beberapa menit depan untuk closing statement-nya agar bagaimana Bapak Ibu bisa tetap berkarya dalam masa pensiun ini. Silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih Mas Geri, Bapak Ibu semua. Intinya bahwa kita sesama pensiunan tadi saya bilang jangan saling mendahului ya Bapak Ibu ya. Kita mendingan lebih bagus sharing bareng-bareng istilahnya. Kalaupun umpamanya ada jodoh kita kerja bareng-bareng juga. Demi seperti yang saya bilang kalau saya secara pribadi kita pensiun, kita berhenti kerja itu bukan berarti berhenti segalanya. Kalau menurut saya kita tetap harus semangat. Hidup harus kita lanjutkan dan saya tetap tidak ingin bergantung dengan orang lain walaupun itu anak sendiri. Lebih baik kita punya usaha, kemudian juga dengan demikian kita bisa membantu banyak orang, membuka lapangan kerja, yang insya Allah semoga itu menjadi keberkahan untuk kita semua. Mungkin itu ya Pak Mas Geri ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya Bapak dan Ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Untuk itu sebelum kita tutup sesi ini, kami ingin informasikan juga bagi Bapak Ibu yang ingin ikut langsung program training MPP secara offline, ada di tanggal 23 dan sampai 25 Juni ini di Jakarta Selatan. Nanti bisa dihubungi via grup ingin bertanya seputar training MPP untuk publik yang Bapak Ibu ingin merasakan secara langsung bagaimana mengikuti training MPP langsung di Jakarta Selatan. Itu sebelum kita tutup seperti biasa kita buka dulu kameranya, kita akan sama-sama foto bareng dulu. Silakan. 3 menit saja boleh dibuka kameranya. Kita akan siap. Nah, oke, saya siapkan dulu kameranya. Oke, boleh sejenak Bapak Ibu yang lainnya, Pak Haris, Ibu Bundes, Ibu Wiwi, Pak Farhat, Ibu Nur, silakan dibuka dulu kameranya sejenak saja untuk kita foto bareng. Oke, Masya Allah. Oke ya. Sebentar, mana ini saya siap. Oke, boleh siapkan senyum terbaiknya, senyum Oke, siap. ganteng. Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh sarangnya atau cuannya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi yang heboh, yang semangat semuanya boleh 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya bergabung bersama webinar Sejuta Senyum Pensiun. Tetap kami doakan semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik, keadaan yang sehat, sejahtera. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita rencanakan, yang terhadap kita lakukan, dan semoga masa pensiun kita nanti, masa purnabakti kita nanti menjadi masa yang membahagiakan, masa yang berkarya, masa yang penuh dengan kesenangan dan ketenangan. Terakhir, banyak maaf dari kami Bapak dan Ibu, semoga bertemu lagi di kesempatan yang lain, di kesempatan yang lebih baik lagi. Semoga Bapak Ibu tetap sehat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Mas Taufik, Geri. terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Mas Geri, Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu ya.
Sukses semua Lalu, pensiunan. terima kasih Bagus. semuanya. Senasib penanggungan pensiunan. Masya Allah, terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin, Li. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Geri, makasih. Terima kasih, Ya. sama-sama Pak. Insya Allah. Nah, seperti ini. Cara makan kita punya lemak ini ada baik. Apple sama apple itu masalah. Apple ini nilainya 6 mikro untuk kemarin yang merah sama kuning itu konsumsi misalnya ini kita kalau yang kemarin ini menggunakan 6 mikro hasilnya ini ada 3